ketiga, keempat, terus dia anyam. Oke lah kita berkata, apa seninya sarang burung kayak begitu? Nah ini logika saya. Pernah nggak kita nyoba ikat tangan kita ke belakang, lalu pakai mulut kita ambil daun kering satu-satu atau ranting, coba buat sarang burung. Ayo, bisa nggak? Ayo, jujur. Walaupun kita mau pakai tangan kita dua, ya dengarkan ini. Walaupun kita pakai, bukan karena nggak ada cucuknya, bukan, salah itu, bukan karena nggak ada paruhnya. Walaupun nggak pakai paruh, ayo kita buat sarang burung pakai tangan kita dua. Jadi nggak nganyam gitu. Ayo jawab cepat. Saya nggak tahu seumur-umur saudara sekarang ini. Dulu saya masih kecil, saya tuh di antara semua jenis sarang burung, yang saya paling kagum itu sarang burung manyar. Ada masih ingat nggak sarang burung manyar? Burungnya warnanya kuning, hampir seperti kepodang. Nah sarangnya itu unik. Biasanya di pohon randu sarang burung kepodang apa itu manyar ini. Siapa masih ingat? Sarangnya kayak apa bentuknya? Yuk, ayo. Apa? Kayak apa yuk? Iya, kayak apa sih? Kayak botol. Ya, lonjong begitu dan ada lubang di tengah. Yang lebih saya heran, nggak punya tangan. Itu kan harus diikat dulu untuk gantungnya. Loh gimana caranya? Saya tuh nungguin dari awal buat sarang. Saya capek nungguin itu. Karena saya ingin tahu ngikatnya gimana dia ini ya. Nggak punya tangan, cuma pakai paruh. Dan kalau kena angin, goyang. Dulu kecil-kecil kami lihat tuh rame, kayak botol di pohon randu begitu. Nah yang buat saya sakit hati itu begini. Begitu sarangnya selesai, tinanya bertelur dan dierami. Ada beberapa jenis tertentu burung jantannya pun untuk ngerami, tapi rata-rata betinanya semua. Begitu telurnya netas, mereka pelihara anak-anak mereka. Begitu anak bisa terbang, ini yang buat saya sakit hati, sombong betul kamu burung. Sarangnya ditinggal dibuang. Pernah mikir nggak itu? Ada nggak orang sekaya apapun buat rumah, istrinya melahirkan, anak sudah besar rumahnya dibuang? Loh ada nggak? Ayo jawab cepat. Loh lain, kamu tuh pertanyaannya beda. Ini kok bukan tsunami. Burung itu, saya berkata, hei burung, kenapa kamu nggak mau pakai lagi sarang itu? Tahu nggak lama juga betina mau bertelur lagi? Enggak, mereka buat yang baru lagi. Mereka buat. Siapa lebih pintar? Ayo, siapa lebih pintar? Mereka lebih pintar hari ini. Maka itu kalau mau sombong, nggak apa-apa, pinterlah terus sombong. Goblok aja sombong. Maaf jangan marah saya ngomongin. Ya toh apa yang kita mau sombongkan dalam hidup? Yang berikut, siapa lebih sehat? Mereka atau kita? Binatang atau kita? Ayo, ini jawabannya gampang. Binatang atau kita lebih sehat? Binatang. Mereka itu makan apa saja, nggak pernah dicuci apalagi direbus, nggak ada yang mencret. Lu betul nggak? Kita ini makan apa? Airnya juga sama bau kan? Enggak bau. Sama bau, sama belum sama bau. Ayo. Luar biasa. Mereka itu nggak pernah sakit kayak kita. Kenapa? Iya, karena nggak punya pilihan dalam hidup, nggak pernah mengeluh. Maka itu kita harus belajar bahwa kita ini lemah, kita ini bodoh, kita tak berdaya. Itu sebabnya kita harus butuh Tuhan dalam hidup ini. Ingat, kapanpun nanti kalau saudara semuanya jadi orang kaya, jangan pernah sombong. Saya nantang orang, sombonglah, asal aku tahu bahwa kamu gak bisa mati. Nah itu saya hargai kalau kamu sombong. Bisa mati aja sombong. Betul gak? Apa kita mau sombongkan dalam hidup? Kucing itu lebih hebat dari kita. Mereka berbulu gak mandi gak bau. Kita gak berbulu mandi pakai menyanyi bau juga. Sampai sadari itu. Ini kita harus mengerti untuk apa saja dalam kehidupan kita. Nah, saya kembalikan pada Tuhan kita. Jadi ketika terjadi segala sesuatu dalam hidup kita, baik maupun buruk, enak maupun tidak enak, pegang firman ini. Tuhan turut bekerja untuk satu hal saja, mendatangkan kebaikan. Jadi begini, kalau pepatah dunia, kalau nasi sudah jadi bubur, itu penyesalan bukan? Ayo, terus mau diapakan? Ya sudah, kalau orang nggak suka kasihkan anjing aja buburnya. Tapi Tuhan tidak.
Kalau nasi sudah jadi bubur, kalau kita mau bertobat dan kita kembalikan kepada Dia, percayalah Dia bisa jadikan nasi lagi, bubur itu. Percayakan hal ini, nah itu Tuhan kita. Untuk apa saja dalam kehidupan libatkan Dia. Maka itu sekalipun kita pernah menyesal karena kesalahan kita dalam mengambil keputusan atau memilih sesuatu, hari ini ada jawaban. Jangan pernah menyerah kalah, lalu putus asa, lalu ingin bunuh diri. Jangan. Tetap ada jalan keluar. Karena buat Tuhan, nasi yang jadi bubur bisa jadi nasi lagi. Bubur itu apa saja. Saya percaya semua saudara sering mendengar, tahu kisah-kisah yang ada. Kalau saya nonton Solusi ya di SCTV, tiap berapa minggu saya lupa itu, tidak ada hal serusak apapun yang gak bisa diperbaiki di tangan Tuhan. Tidak ada, semua Dia bisa. Nah, ini yang kita harus temui dalam hidup ini. Untuk apa saja. Maka itu penyesalan sekalipun karena kita salah, Dia akan memulihkan kita semuanya. Satu ayat lagi, bahwa inilah janji yang Tuhan berikan buat kita, bahwa serusak apapun satu kehidupan itu, di tangan Dia semua akan jadi indah. Ini kesaksian Paulus dalam hidupnya, bagaimana dia dulu. Galatia pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, bagaimana Paulus dulu orang yang taat dalam agamanya. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Dia sempat membunuh seorang namanya Stefanus. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ini orang hebat. Secara agama dia hebat. Tetapi waktu Ia, yaitu Tuhan, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Dia berjalan dengan wibawa otoritas surat mandat dari para pemerintah agama pada waktu itu untuk membunuh semua orang Kristen. Tapi tiba-tiba dia bisa berbalik. Maka itu dia bingung. Nah, inilah bukti, serusak apapun satu kehidupan, kalau orang itu mau menyerahkan kepada Tuhan, maka pilihan ada di tangan kita hari ini. Kita mau milih menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saya balik, atau kepada hantu. Itu pilihan kita. Karena apa? Tuhan tidak pernah memaksa kita. Itu semua tergantung bagaimana sikap hati kita. Kiranya renungan ini menyadarkan kita bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita. Dan biarlah Tuhan itu kita hormati, kita kasih, dan tiap hari dalam hidup kita rindu untuk kita makin mengenal Dia. Kita bersyukur bahwa di perusahaan ini saudara bekerja, bahwa diajak saudara untuk mengenal Tuhan itu.